Jadi insinyur di Norwegia itu Mbak, itu bukan masalah fisik, ngitung atau apa, tetapi memperbaiki sistem. Oh, oke. Ya, jadi improvement itu yang jadi seperti gini, umpamanya, oke saya ada pekerjaan ya, saya ada pekerjaan, ini insinyur aja, insinyur biasa lah saya umpamanya. Ada pekerjaan, kamu harus selesai pekerjaan ini minggu depan. Saya gedung, nggarap, saya menunjukkan ke bos saya bisa selesai 2 hari, karena ini bagi saya gampang. Itu nggak mendapatkan apresiasi apa-apa, Oh gitu? tidak ada. Itu karena sudah memang kerjamu. Oke, Itu filosofi kerja engineering di Norwegia. baik. Bahkan bahkan kalau umpamanya lebih sedikit dua hari atau berapa hari, yang penting itu aman, itu justru diapresiasi. Oh, oke. Nah, tetapi yang paling penting adalah improvement, Mbak. Bagaimana kamu bisa kerja gampang itu bagaimana? Kerja gampang. Oke, baik. Dan aman. Jadi Ya, improvement itu yang diapresiasi. Itu baik. yang bisa menaikkan pangkat dan menaikkan gaji. Bukan Oke, saya kerja cepat, bukan bukan saya kerja cepat. bukan karena itu sudah memang tugas kita. Telah terbit. Buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Hai, salam sehat teman-teman dari Inspirasi untuk Bangsa. Kami kembali lagi bersama saya, Lintang Ratri Rahmiaji, dalam program yang selalu ditunggu-tunggu ya. Hari ini kita akan bicara soal 100 alumni ITS terinspiratif. Nah, hadir di tengah kita sudah eh, tidak sabar juga pengen ngobrol-ngobrol ya. Tadi sudah agak ngobrol sedikit dan sangat tertarik dengan apa yang beliau lakukan. Saya akan perkenalkan dulu. Beliau bernama Mas Faisal Reza. Saya kalau orang kalau dari ITS manggilnya Cak ya. Cak Betul. Faisal Reza. Salam sehat, Cak Faisal. Ya, alhamdulillah, salam sehat juga. Salam sehat ya. Wah, ini lagi sibuk apa kalau sudah mau akhir tahun nih, Cak Faisal nih? Iya, akhir tahun itu kalau ada dua Mbak sibuknya. Sibuk mau liburan waktu winter ini, juga Oke. di kerjaan juga ada kita harus melakukan apa namanya, membuat apa namanya, laporan besar-besaran ke yang namanya otoritas migas di sini Mbak ya. Oh, oke. Nih, kalau di sini itu artinya kita juga harus perkenalkan ya. Saya mohon Ya, izin untuk memperkenalkan lebih detail Cak Faizal ini siapa gitu ya. Cak Faizal ini lulusan ITS loh ya, teman-teman ya. Dari Teknik Mesin ITS di tahun 95 sampai 2000. Lulusnya 2000 ya, Cak ya. Untuk mahasiswa teknik betul. mahasiswa teknik tuh lumayan cepet. Ya, luar Saya biasa. cepat-cepat kan Mbak ya. Saya cepet-cepet kan ya. Jadi eh lulusan dari Teknik Mesin ITS Surabaya ya. Siapa nih yang juga lagi sekolah di Teknik Mesin ya? Beliau kemudian melanjutkan lagi studi masternya di University of Sheffield.
di tahun Iya. 2000 sampai 2001 dengan majornya Engineering Materials. Ya, nggak boleh dibalik ya. Ini Engineering Materials. Lalu setelahnya beliau bekerja di Syncrude Oil Kanada dan itu memberikan seperti beasiswa gitu ya Cak ya kayaknya ya Betul. beasiswa untuk belajar kembali meraih program di program doktoral ya di Heriot Watt University Edinburgh ya. Ya. Kemudian selama di Syncrude Oil ini juga beliau bekerja di bidang research nih ya. Ada Hmm. di sebagai research associate, kemudian materials and corrosion research engineer di Edmonton Research, kemudian kembali lagi di University of Leeds as a research associate juga di 2004 sampai 2005. Lalu setelahnya katanya ini sudah mulai ada di real gitu ya, di lapangan bekerjanya itu di Deloro Stellite Stellite. ya, Ya. Deloro Stellite di UK ya, ya Cak ya, sebagai Betul. welding and QA QC engineer. Kemudian pindah lagi nih, wah nih pengalamannya luar biasa ya. Pindah lagi ke Department of Materials Corrosion and Inspection at Petronas Carigali, Kuala Lumpur, Malaysia. Ini juga sebagai Materials or Corrosion and Inspection Engineer dan Senior Engineer sampai 2009. Dan yang terakhir ini beliau kemudian menjadi member ya, member Equinor. Tadi udah diajarin ya cara bacanya ya. Equinor atau dulu pernah menjadi Statoil di Norway. Nah, jabatan terakhirnya ini baru diumumkan ya Kak ya. Selamat ya Cak ya. Sekarang sudah menjadi leading discipline pipeline engineer yang Ya. membawahi 4 divisi, betul ya Cak ya. Nanti mungkin bisa diceritain. Um, 3 divisi ya. 3 divisi Ya. Ya. yaitu corrosion, kemudian Structural dan structure inspection. dan inspection. Wah, luar Ya. biasa. Cak Reza nih ya. Bukan Cak Reza, Cak Faisal. Karena Reza Ya. nama nama keluarga Keluarga. sepertinya ya, Ya. Cak ya. Oke. Nah, sebagai alumni ITS nih, Cak, kita mulai dari cerita waktu zaman kuliah dulu. Betul. Apakah kalau saya lihat kan semua track record pekerjaannya ini di luar negeri ya, Cak ya, sebagai Ya. engineer. Apakah Ya. memang seorang Faizal Reza ini sudah membayangkan dirinya ketika SMA itu memang saya mau jadi tukang insinyur, tukang insinyur gitu ya. Hmm. Dan insinyurnya jelas lagi tentang mesin dan kemudian punya eh, perspektif mau kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Bolehkah diceritakan alasan memilih ITS, teknik mesin gitu, dan bagaimana itu kemudian mewarnai Cak Faisal untuk memilih gitu menjadi seperti sekarang? Ya. Kalau, memang cita-cita saya semua kalau kita dulu di Indonesia kan masih kecil kan macam-macam cita-citanya, Mbak, ya. Jadi Ya. astronot apa, tapi memang sejak SMP saya sudah, istilahnya sudah menentukan tujuan SMP itu ingin jadi insinyur karena terinspirasi oleh paman-paman saya yang semuanya insinyur. Paman-paman saya meskipun dari Madura desa semua, itu insinyur, dan kebetulan ada yang memberikan inspirasi saya, beliau dulu ada direktur di Semen Gresik. Jadi saya memang kepingin jadi insinyur, sejak Hmm, SMP itu. oke. Jadi, SMA ya sangat mudah bagi saya istilahnya untuk menentukan tujuan ya masuk A1 ya, zaman itu dulu namanya A1, ya kan. Jadi, keterima di SMA 6 masuk A1, setelah itu straightforward saya, Mbak, kalau ke ITS karena saya merasa orang Surabaya asli dan Mhm, saya nggak pilih-pilih itu pilihan pertama saya nggak mandang universitas di luar Surabaya, ya mhm. udah Surabaya. Karena apapun yang terjadi saya masih ingin di Surabaya dan saya bangga sebagai orang Surabaya. Mantap Mungkin sekali. itu, iya. Jadi saya nggak apa namanya, nggak ada simpel sekali pada waktu itu untuk milih Mhm. ITS.
dan teknik mesin karena terinspirasi oleh paman saya tadi yang direktur di Semen Gresik. Dia juga Hmm. teknik mesin meskipun dia bukan ITS tapi dari Brawijaya ya. Tapi ya saya memang nggak ada mikir yang lain-lain. Kalau di ITS semua orang kepingin keluar ke Bandung, ke Jakarta atau kemana. Saya nggak neko-neko, simple tentukan tujuan ke ITS sudah itu saja. Oke, Jadi oke. nggak ada, ya saya nggak ada pikiran lain pada waktu itu selain ITS. Tapi harus harus ITS ya Mas ya, Harus, nggak mau yang lain ya. nggak mau saya harus ITS. Bahkan saya bilang ke anak saya yang Mhm, sekarang kuliah di Oslo, Mbak ya. mhm. Kalaupun adik-adik saya juga ITS, banyak paman saya ITS juga, adik ipar ITS, mertua ITS semua. Wah, Oh, bahkan anak saya kalaupun seumpamanya kamu tinggal di Indonesia, apakah kamu mau di ITS? Dia bilang, "Ya, mau di ITS." Kebetulan dia, interest-nya robotika dan, ITS cukup bagus juga di robotika. betul, Jadi betul. nggak ada pikiran lain, Mbak. Simpel pada waktu itu, ITS satu-satunya pilihan saya. Baik pilihan satu dan pilihan 2. Oh ya? Iya, jadi pilihan 2-nya pada waktu itu teknik fisika ITS ya. Teknik Pilihan pertama fisika. teknik mesin ya. Oke. Tapi memang dari SMA kuat di IPA ya Mas ya? Saya Kayak kuat di fisika sampai sekarang, Mbak. sampai sekarang kuat di Fisika, fisika. Oke. kuat. Saya merasa kuat karena apapun yang saya lihat itu seperti fisik. Ya, seperti sesuatu yang apa ya, mekanis gitu, Mbak. Baik, baik. Ya, jarang-jarang juga ya yang ngefans sama fisika ya, ya Caya. Iya. Tapi menarik. Apa yang membuat Cak Faisal ini sangat sangat suka dengan fisika ini? Apa yang menarik di fisika nih, Cak? Saya juga nggak tahu kalau itu mungkin juga karena terinspirasi, saya, bukan fisika kan macam-macam, Mbak, ya. Ada Ya, fisika astronomi, ada ya. fisika kuantum, ada fisika apa, saya fisika mekanis saya. Jadi Hmm, ilmu tua. Jadi saya melihat, paman saya itu yang memang orang mekanik, orang teknik mesin dia dari Brawijaya itu. ya. Dan juga, siapa namanya, bapak saya meskipun beliau itu sarjana ekonomi, tetapi utek-utek mobil itu hampir setiap hari bapak saya. Udah mobil. Oh, iya. Almarhum bapak saya itu. Jadi, Oke, oke. apa namanya, iya, ya membenahi mesin itu Ya, meskipun ada bengkel itu bapak saya buat maksudnya banyak kerja sendiri di halaman itu, untuk membenahi mobil, untuk apa, ya apa namanya, ya otak-atik, mesin mobil, Mbak, ya. Jadi ya mungkin secara natural itu melihat hal seperti itu dan terinspirasi oleh paman saya, ya akhirnya ya suka. Tapi menjadi, kalau jadi menjadi iya, ya. tapi kalau fisika itu ya saya nggak tahu kenapa kok suka, ya suka aja, Mbak, ya melihat kayak pergerakan fisika, melihat melihat gear itu saya suka saya. Melihat Iya, melihat betul, betul. mekanisme gear itu saya itu suka. Oh, iya, Saya iya. bukan seperti mesin yang modern atau apa, Iya. simpel-simpel mekanik itu saya suka dan ini kayaknya anak saya juga, menurun gitu, mungkin nggak tahu genetika atau bagaimana, saya kurang Genetika. tahu juga. Yang jelas genetikanya ITS ini ya garis keras ya. Genetikanya ITS garis keras. Iya, hardcore fans, yes. Hardcore fans, betul Ya. sekali. Cak Faisal, tadi kan dibilang, oh saya tuh ITS banget lah dari keluarga saya gitu. Tapi setelah masuk ITS, apakah seperti yang dibayangkan gitu? Atau ketika masuk ITS malah lebih dari yang dibayangkan ketika sekolah di sana? Seperti apa, Cak? Jujur ada 2 hal. Pada waktu itu, masalah kuliah, berat sekali saya merasa karena dosennya killer Hmm. semua waktu itu. Oh gitu. Iya, ITS killer banget itu dosennya. ITS Terus killer habis banget. itu, Oke. masalah hal yang lain, ini juga exploring yang waktu di ITS itu masalah teknikal, Mbak, ya. Mhm. Kok tertarik ke hal yang juga lebih filosofikal, akhirnya saya masuk ke metalurgi. Bukan ke Hmm. bukan ke desain, mesin desain ataupun ke konserv kons
energy conservation. Jadi Mhm. jadi masuk ke yang istilahnya metalurgi, yang sebenarnya kalau masuk hal metalurgi itu ada banyak filosofi teori di sana, selain juga ada Gitu. praktek. Jadi ini kayaknya pas dengan saya. Dan sampai sekarang saya nggak keluar dari hal-hal masalah apa namanya material itu Mbak ya, material science dan engineering. Sekarang saya lebih ke operation dan sebagainya, tetapi tetap saya merasa itu apa namanya pikiran saya adalah materials engineer, materials ya materials science scientist atau engineer. Jadi Hmm. begitu. Oke. Jadi itu yang akhirnya istilahnya keluar dari apa yang saya harapkan dulu bahwa di ITS itu hanya masalah mesin tok gitu. Hmm. Mas Jadi saya lebih explore ke lain dan ternyata saya kok pas ke yang namanya metalurgi ini. metalurgi. So beyond expectation ya. Mah. Beyond nggak beyond, maybe apa namanya ya nggak saya plan sebelumnya. Oh, tidak ya. Oke. Sesuatu Sesuatu yang yang nggak tidak saya kira sebelumnya, betul. betul. Tapi malah lebih pas gitu ya. Ya, Cak ya. Tapi Pas, malah lebih iya, pas. Oke. betul. Seperti apa sih seorang Faizal Reza ketika kuliah sampai bisa cepet banget lulusnya? Seperti apa Oke. kuliahnya? Jadi kalau cepat lulus Mbak itu saya harus koreksi. 5 tahun itu umum di ITS. Ada yang 6 tahun, 7 tahun, tapi pada waktu itu 5 tahun itu adalah normal dan umum. Ada teman saya yang 3,5 tahun, 4 tahun ya. Saya 5 tahun itu umum, tapi saya sebenarnya sudah lulus 4,5 tahun. Cuman kan Hmm, nunggu wisuda dan sebagainya ada apa namanya itu koreksi sedikit tesisnya Mbak ya, ya. disertasinya itu. Tapi kuliah sudah habis 4,5 tahun. Jadi saya normal Mbak, saya nggak cepet. Eee, apa namanya, kalau saya nggak pernah aktif di mana-mana di ITS, saya Hmm, terus terang itu orangnya nggak aktif di, BEM ya, kegiatan mahasiswa dan sebagainya. Tapi kalau Mbak tanya teman saya adalah, apa namanya, bonek, hardcore fans of Persebaya. Jadi saya gitu. jadi saya terkenal di situ dan saya adalah juga, manajer tim di, angkatan saya sepak bola. Hanya itu saja yang saya Hmm, sangat, apa namanya, mempunyai kedekatan dengan mahasiswa, interaksi hmm. sosial dengan mahasiswa lain, ya selain kuliah tentunya. Jadi hanya masalah sepak bola. Hanya masalah Saya sepak bola. saya nggak pernah, BEM ini, apa namanya, kegiatan ini, bahkan pada waktu itu demo, apa ini namanya, reformasi, saya banyak pasif, Mbak, terus terang Oh ini. gitu. Iya, saya hanya demo itu melihat orang demo, bukan 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 bukan, apa namanya, bukan, demo istilahnya untuk apa, menumbangkan Pak Soeharto dulu, ndak. Bukan masalah itu, bukan masalah politik, lebih ke melihat interaksi sosial dan, melihat orang demo, gitu aja. Jadi saya kalau tanya teman saya, ya saya hanya fokus, di luar itu hanya pada tim sepak bola saya. Oke. Dan saya juga dulu manajer, juga pemain di tim sepak bola, angkatan saya. Oke, tapi menarik saya juga dapat data bahwa Cak Faisal ini adalah inisiator dari eh, IKA ITS di wilayah luar negeri. Betulkah Betul itu? betul betul Betul. Itu sekali. tahun-tahun berapa, Cak? Dan kenapa kok inspirasi membuat IKA ITS luar negeri pada saat itu? Iya. Jadi tahun 2009, Mbak, ya. Jadi 2009 itu saya pindah ke sini kan, saya pindah ke sini, saya kok lihat pada waktu itu saya nggak banyak interaksi dengan orang ITS waktu di Inggris, Kanada, dan di Malaysia. Malaysia sedikit lah. Mulai Ya, di Malaysia mulai. Setelah itu ya. 2009 kok banyak orang ITS gini dan mencar-mencar nggak karu-karuan gitu. Istilahnya nggak Mhm. terkoordinasi. Sebenarnya simple pada waktu itu saya ingin mengkumpulkan semua orang-orang ITS yang di luar negeri itu saja. Itu pikiran saya.
Jadi harus ada wadah ya Mbak ya. Pertamanya ya kita dari mailing list seperti itu. Jadi kita ada berempat pada waktu itu yang memulai inisiasi ini. Tetapi saya yang presentasi sendiri pada waktu itu di Halal Bihalal tahun 2010 di Semen Gresik. Waktu Hmm. itu kebetulan di Rut Semen Gresik adalah ITS, orang ITS. Jadi saya presentasi pada waktu itu. Sehingga ya itu perjuangan Mbak, nggak mudah untuk memasukkan IKITS luar negeri ke induk IKITS sendiri. Hmm. Jadi itu perjuangan, tapi saya nggak sendiri, saya ada dibantu dengan 4 teman saya itu memperjuangkan dan akhirnya sampai sekarang IKITS luar negeri adalah merupakan badan resmi di bawah IKITS. Oh, kira-kira anggotanya berapa Mas sekarang? Saya kira Mbak kalau di mailing list sekitar 200-an, mungkin max 500, tetap itu optimis. Kalau oke lah kita bisa katakan 300, 350. Itu programnya apa aja Mas? Masih jalan sampai sekarang ya? Aktif ya? Aktif kalau istilahnya ada beberapa, oke saya harus jujur ada beberapa apa namanya IKITS branch atau cabang yang nggak aktif. Ada yang aktif sekali seperti yang aktif itu seperti di Middle East itu aktif. Terus habis itu ada interaksi seperti mengadakan expo dengan ITS sendiri seperti di Middle East di Qatar baru saja juga dilakukan. Hmm. Terus habis itu ya selebihnya ya juga masalah apa namanya ya Mbak ya Zoom begitu ada memberikan informasi kepada teman-teman yang baru saja join di luar negeri atau yang ingin ke luar negeri. Jadi saya kira sebatas itu sekarang. Tetapi pada tahun 2011 kita juga memberikan seperti research funding pada satu project di ITS juga. Hmm. Jadi getol-getolnya dulu Mbak pada waktu sekitar 2010 sampai 2015-an. Hmm. Setelah itu pada pandemi kita naik lagi, setelah itu sekarang kita agak stagnan begitu. Tetapi di beberapa branch sangat aktif. Oke. Di Norway aktif nggak? Kita di sini nggak terlalu banyak Mbak ya. Saya kan ini tinggal di desa. Oke. Jadi di sini orang ITS-nya hanya 3 ini dan nggak Oh. orang Indonesia juga, nggak banyak orang Indonesia juga. Kalau secara keseluruhan di Norway ada orang ITS mungkin sekitar 20-an mungkin atau Hmm. 15-an saya kurang tahu. Dan mencar-mencar jauh kan Norway itu kayak Sumatera anunya Mbak, topografinya dari atas sampai ke bawah itu kayak mem, mem, memanjang secara latitude Mbak ya. Jadi dari Ya. atas ke bawah. Jadi itu mencar-mencar Mbak. Jadi Hmm. agak susah mengumpulkan juga. Baik. eh Ya, tapi kayak seperti yang di Belanda sudah cukup sering untuk ketemu kumpul-kumpul begitu. Kumpul-kumpul ya Mas ya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-12, Oktober 2025. Dengan topik, semakin ketatnya syarat akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi di tahun 2026. Munadi Herlambang, Direksi BNI, sebagai salah satu alumni kebanggaan Institut Teknologi 10 November. Lalu, Universitas Mega Buana Palopo fokus di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Baik, Cak Faisal, ini kan saya melihat perjalanan karirnya ini langsung di luar negeri ya. Langsung. Bolehkah diceritakan kok bisa lulus langsung kuliah S2 itu beasiswa atau tidak misalnya, dan langsung Ya. memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu alasannya apa? Mungkin perjalanannya kan juga ada kan perubahan ya antara research dengan lapangan itu. Oh Boleh ya, nanti dibagikan itu pengalaman menarik itu? itu. Ya. Iya betul. Jadi begini Mbak, saya kalau untuk mimpi bekerja di luar negeri nggak sama sekali. Oke. Sama sekali itu nggak ada pada waktu itu.
Tetapi kalau kuliah di luar negeri iya, karena begini, setelah saya lepas karena kami memang terus terang saja dari keluarga mid class, Mbak ya, middle class ya, Mbak ya. Jadi orang tua cukup mampu lah, begitu. Jadi begini, saya pada waktu SMA kalau saya nggak keterima ITS, mungkin saya sekolah di luar negeri. Oh gitu. Iya, mungkin. Hmm. Itu ibu saya yang ngomong, itu ibu Hmm. saya. Hmm. Ya, ibu saya. Lah, keterima ITS, alhamdulillah saya senang dan sebagainya dan sebagainya. Setelah lulus ITS, ibu saya menawari lagi, kamu kepingin langsung kerja atau bikin usaha pada waktu mungkin bengkel atau apa, bapak saya yang ngomong, Mhm. atau mau kuliah lagi. Ya saya nggak pikir panjang, kuliah lagi. Kuliah lagi. Pada waktu itu ada pilihan beberapa di Inggris, Amerika, dan Australia, tetapi saya keterima di Inggris dan di Amerika. Tapi akhirnya saya milih di Inggris. Simpel karena pada waktu itu ya saya nggak bisa bahasa apa-apa. Sebenarnya saya kalau kepingin kembali, saya kepingin ke Jerman, Mbak. Oh, kenapa? Iya, Kenapa, Cak? masalah bahasa. Jadi itu yang saya kuasai dulu ya cuman bahasa Inggris. Enggak, kenapa kok pengennya ke Jerman, Cak? Kita terkenal, Mbak ya, kalau ITS saya dulu dosen saya banyak yang dari Jerman. Oh, Banyak kalau dari teknik Jerman, ya. Jerman sangat bagus ya sebagai Ya, dan rujukannya. engineering dan science di Jerman kan sudah jelas orang tahu, Mbak ya. Hmm. Habibie juga Jerman kan, kita kayak gitu-gitu kan istilahnya info seperti itu masuk ke dalam otak kalau sudah di ITS macam itu. Jadi Jerman itu kepinginnya saya, tetapi karena apa namanya ini masalah bahasa ya saya di mana ini, Mbak, di Inggris. Di Inggris Dan ya, karena pada waktu Sheffield ya. itu orang tua mampu, Mhm. ya bukan beasiswa sama sekali. Oke. Tetapi di Sheffield saya mendapatkan uang kembali namanya apa ya? Funding bursary. Kalau Hmm. kalau bahasanya funding Hmm. bursari itu. Mhm. Funding bursary. So itu dikembalikan separuh karena saya dapat pada waktu itu magang di Rolls-Royce, Mbak. Magang di Rolls-Royce, Oh. tapi bukan mobil Rolls-Royce ya. Oh, bukan. Bukan mobilnya, mesin pesawat, Mbak. Ah, mesin pesawat. Mesin pesawat. Loh, Rolls-Royce itu bisnis utamanya adalah bikin aircraft engine, bukan mobil Oh. lagi. Iya, Oh. iya. Yang mobil sekarang sudah diambil alih BMW, Mbak. Oh, BMW. gitu. Iya. Kalau kalau Rolls-Royce itu core bisnisnya itu di engine pesawat sejak dulu. Hmm. Sejak dulu. Jadi saya pada waktu itu riset atau magang juga meneliti blade-nya turbin Ya. jet itu, terus habis itu ya dikembalikan separuh uangnya, Mbak. Tetapi pada waktu ke Sheffield-nya nggak ada, bukan beasiswa, tetapi ya beasiswa tapi dari orang tua. Beasiswa orang tua ya, Cak ya. Beasiswa orang tua, jadi nggak ada beasiswa manapun, jadi saya nggak ada keterikatan juga dengan Indonesia atau manapun, nggak ada beasiswa, Mbak, nggak. Oke, jadi setelah lulus itu memutuskan untuk bekerja di luar negeri, nggak mau pulang. Kenapa, Cak? Pada waktu itu saya ditawari beasiswa di Sheffield setelah lulus karena kebetulan saya apa ya, Mbak ya, distinction, Mbak ya. Distinction itu apa? Semacam cum laude Oh, iya, 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 di iya. mastersnya itu ya. Dia semacam cum laude itu. Jadi saya ditawari doktoral PhD pada waktu itu di Sheffield University untuk Hmm, hmm. melanjutkan. Oke. Itu kan zaman-zaman Krismon, Mbak ya, Iya, Indonesia. Ya, iya. 2001 zaman Krismon. Wah, buruk sekali ekonomi Indonesia pada waktu itu. Ya sekarang juga masih buruk, tapi waktu itu lebih buruk. Betul. Ya, dan pada waktu itu apa namanya ya? Iya, saya ditawari sama supervisor saya itu. Hmm. Cuman penawarannya, Mbak, nggak hanya mencakup tuition fee. Tuition fee di cover full PhD-nya, tetapi untuk living cost saya nggak di cover full, hanya 20% atau berapa. Oh. Ya saya bilang saya nggak mampu kalau gitu. Saya nggak bilang nggak, cuman saya oke, saya lihat-lihat gitu. Saya nggak bilang nggak, saya
bilang oke saya lihat. Setelah itu ada joint industri antara Syncrude tadi Iya. dengan Universitas Heriot-Watt. Lah, Hmm. itu aku bilang ke supervisorku, ya nanti saya pikir-pikir. Atau begini Faisal, aku ada kolega di Syncrude Kanada. Aku Iya. nanti hubungkan kamu dengan dia. Jadi semuanya ini Mbak ya, kalau kita lihat ini lesson learn bagi semua bahwa semua itu masalah networking Mbak. Networking. Oke. Jadi bukan masalah saya pinter atau apa atau bagaimana, itu Hmm. mungkin hanya sebagian kecil ya. Saya mungkin ya nggak goblok-goblok nemen lah. Tapi networking itu yang penting. Dan pada waktu Oke. saya terima kasih sekali dengan supervisor saya. Hmm. Nah, jadi ada proses banyak pada waktu itu masalah interview dengan yang di Kanada itu sampai dengan Universitas Heriot-Watt itu. Jadi itu Hmm. kolaborasinya itu kompleks sekali Oke. dan karena kita meriset materials untuk oil sands industry. Jadi di Kanada itu Mbak, minyak itu nggak pakai eksplorasi secara konvensional, nggak Oh, secara jadi minyak di Kanada itu ditambang waktu itu, bukan di bor. pompa dari bawah. Iya, bukan dibor. Jadi di Ditambang itu, Kanada, ditambang itu bagaimana? Mungkin saya awam ya, jadi nggak bisa iya. membayangkan apa bedanya ditambang dan dibor. Kalau dibor kan kita harus ngebor jelas Mbak ya. Untuk Ya, ngebor, untuk melihat harus ada apa namanya ya, survei dulu dan sebagainya. Setelah itu ya, dibor, oke, oke, ini ada minyak di situ, ya. ada uji seismik. Setelah itu dibor, melihat minyak. Setelah itu kalau keluar ya kita eksplor ya. Itu Hmm, itu yang konvensional ya. hmm. Setelah itu kalau yang di Kanada itu adalah yang namanya oil sand, adalah Oh, tiling Mbak. Tiling kita bahasa Inggris namanya. Jadi komposit apa ya, ya, kayak tanah lempung ya. itu menyimpan minyak kayak batu bara gitu, Mbak. Tapi menyimpan Oh, terus minyak. nanti di kayak si suling atau di ini gitu ya, Mas ya? Nah, setelah itu harus dilakukan pemisahan antara sandnya, Pemisahan, tailingnya distilasi. dengan minyaknya itu. Oh, oke, Jadi oke. itu ada proses pemisahan dengan caustic soda, dengan air panas, dengan Hmm, chemical yang lain. hmm. Setelah di conveyor, Mbak ya, setelah dimasukkan conveyor, terus dimasukkan Oke, proses itu, baru dipisahkan, baru dimasukkan ke disuling, baru disuling. baru Kalau disuling. sudah dipisahkan, baru disuling. Hmm. Jadi yang penting pada waktu itu bidang saya adalah transportnya, pipeline-nya. Jadi Oh, istilahnya, ya, jadi pipeline-nya adalah dari caustic soda itu, dari proses itu mhm. kan dicampur dengan air panas, Ya, masuk ke pipeline, dan pipeline itu kan karena sand dan banyak partikel itu memberikan degradasi pada pipeline-nya, hmm. Mbak. Nah, Hmm. itu yang saya riset pada waktu itu, bagaimana saya bisa memperpanjang umur pipeline itu, karena pipeline itu mentransportkan oil sand tadi, yang mengandung banyak tanah, partikel-partikel itu. Memang kalau nggak maksudnya gini, eh pipeline pada umumnya dia akan rentan gitu, Cak, Iya, maksudnya. semua pipeline rentan, Mbak ya. Umumnya kalau kita berbicara masalah internal pipeline ya, di internalnya ada dua, eksternal dan internal. Ya, Ya, ya. Itu kalau di eksternal terekspos macam-macam, ada bisa hmm, kena matahari gitu ya, terekspos kena hujan kan bisa korosi juga hujan, ya ya Mbak ya, polusi, ya air oke. ya kan. Ya, Kalau di dalam itu kita kan pipeline itu terekspos sama yang namanya produk, produk ya, ekspor produk ya. ya. Lah ekspor produknya itu kan mengandung macam-macam Mbak, mengandung Hmm, kalau yang pada waktu itu adalah tanah, lempung ya, tadi dan partikel-partikel tanah dan ditransformasikan jadi itu akan membuat juga abrasi dan korosi juga. ya. Karena harus dicampur dengan air. Sumber Hmm, korosi adalah air, oksigen ya. Air, oksigen dan mediumnya itu sendiri adalah
steel-nya itu sendiri ya. Air, oksigen, itu yang umumnya yang membuat korosi. Jadi sudah ada air, ada oksigen, ya, dan juga ada tanah. Ya. Maka itu terjadilah erosi, korosi, degradasi pada pipeline pada waktu itu. Oh, makanya Cak Faisal tuh concern pada corrosion tadi gitu ya. Iya, Materials corrosion itu karena pipeline itu sendiri memang membutuhkan kekuatan apa penemuan untuk lebih iya. kuat gitu kan ya. Untuk lebih kuat, untuk lebih tahan korosi. Pada waktu itu, Mbak ya, untuk Korosi, lebih tahan benar. erosi dan korosi, betul. Oke. Ini yang menarik, habis itu kenapa eh, riset associate di Leeds University? Ya, karena kan pada waktu itu, Mbak, apa namanya ini, Syncrude pindah, sudah nggak ingin lagi dengan Heriot Watt. Oh, Jadi mereka memindahkan semua riset facilities-nya, termasuk saya yang bangun lagi beberapa apa hmm. namanya test rig, Mbak ya, istilahnya tes platform Iya, iya, iya. untuk erosion corrosion itu di Leeds University. Jadi saya yang bangun yang di Leeds University. Kalau ada yang mau apa namanya doktoral di materials corrosion oil sand di Leeds, itu beberapa rig saya yang desain. Oh, wow. Dan itu kemudian pindah lagi ke Edmonton Research. Itu apakah sama juga kasusnya? Oh, itu sama, itu hanya ambil data. Jadi 1 tahun itu memang sebenarnya 2 tahun, tetapi karena ada masalah saya ingin kembali ya akhirnya saya nggak kerasan Mbak yang di sana itu. Jadi nggak, karena dingin dan ya saya dingin dan apa namanya ya sendirian ya, saya ingin kembali pada waktu itu. Tetapi di Edmonton, di sana itu kita umumnya mengambil data dan Mhm. istilahnya untuk perbandingan antara yang diriset dan yang aslinya, Mbak, yang di Oh, lapangan. iya, iya. Iya, Yang di jadi lapangan itu di komparasi. Kanadanya ya, Cak Faisal Iya, ya. Mbak. Iya. Betul. Oke, nah ini menarik. Kemudian perjalanannya berpindah ke welding. Ini kan ini masih hal yang sama atau hal berbeda sebetulnya kalau welding ini, Cak? Sebenarnya sama, karena seperti kembali yang saya tadi masalah material pada oil sand itu, jadi Mhm. kita membuat surface hard facing, artinya eh, pipeline besi biasa terus kita lapisi dengan material keras namanya tungsten carbide, Mhm. komposit tungsten carbide itu dengan menggunakan welding teknik, Mbak. Jadi dilas surface-nya itu, di Oh, overlay. oke, Nah, oke. jadi itu yang saya sebenarnya yang saya desain. Oke, oke, Iya, oke, jadi oke. tujuannya adalah untuk menciptakan material yang tahan terhadap erosi korosi. Jadi ya saya ya ke welding, Mbak, karena harus tahu parameter welding yang bagus bagaimana untuk menciptakan eh, material lapisan material yang kuat pada dalam pipeline tadi. Itu sudah paten berarti, Cak? Patent pending pada waktu itu, Pak. Oh, mantap sekali. Oke. Patent pending Kanada. Oh, gitu ya. Nah, Iya, lalu pindah lagi ke Petronas. Sampai kalau nggak salah menjadi top 5 engineer. Benar tidak? iya. Ini penting ini. Oh, ini Jadi benar. saya Oke. kepingin pulang ke Indonesia, Mbak ya. Iya. Jadi setelah 2005 saya kepingin pulang sekali, pingin pulang sekali ke Indonesia karena ibu Oke. saya juga sakit pada waktu itu. Oke. Kepingin balik ke Indonesia, saya apa ini namanya? Oh, tapi sebelumnya saya kan kerja itu, Mbak ya, di welding engineer itu ya. Betul. Ya, di company, medium company namanya, di Lurus Telite. Oke, tapi Iya. yang di Malaysia itu saya setelah saya kerja di yang company apa perusahaan welding yang di Swindon itu, saya kepingin pulang, Mbak. Baik. Saya kepingin pulang ke Indonesia, saya ngelamar ke Pertamina. Saya ingat Pertamina, Antam, lupa saya. Pertamina, Antam, dan PT Badak. Hmm. Yang nggak keterima itu Pertamina, lamaran saya nggak direken. Yang di mana ini, Antam juga nggak direken.
nggak direken sama sekali pada waktu itu. Yang di Hmm. PT Badak sebenarnya nggak direken, tetapi karena direkturnya ada senior saya di ITS Hmm. mesin, Hmm. itu saja, karena itu saja. Akhirnya karena networking lagi tuh Mbak, karena networking dengan orang ITS yang di PT Badak itu, kok kebetulan lamaran saya nyampe ke orang itu. Mhm. Kebetulan saya nggak tahu bagaimana prosesnya PT Badak internal, kok Iya, bisa nyampe ke sana. iya, Akhirnya saya ya ditawari dan sebenarnya sudah mau ke PT Badak, iya. tetapi karena nego gaji kayaknya kok nggak cocok Mbak ya. Jauh ya Cak ya, jauh, jauh Iya, nih gajinya. masalahnya kurang diapresiasi lah Mbak istilahnya. Oke. Saya merasa kurang diapresiasi. Kebetulan ini adalah sebenarnya masalah apa namanya ya? Apa namanya? Important milestone pada karir saya. Pada Hmm. waktu itu, waktu saya kerja di Swindon di apa namanya? Di Deloro, di di Loro Deloro, Stelat ya. itu customer saya orang Petronas. Oh. Jadi mereka mau beli apa, katup atau valve ya, yang dilapis dengan, material welding, yang di-welding di dalamnya, Ya. itu, eee ya mereka datang lah Mbak ke mana, ke Swindon dan Leeds. Hmm. Nah, bos saya itu selalu salah ke saya. Dikira saya ini terus meskipun saya bilang saya ini orang Indonesia, tapi bilang oh kamu Malaysia ya, Malaysia. Jadi selalu merasa saya ini orang Malaysia. Jadi saya bilang, oke, ini ada orang Malaysia, Petronas, State Oil Company, mau ke sini dan jalan-jalan dan sebagainya. Apakah kamu bisa mendampingi mereka untuk melihat fasilitas kita dan sebagainya? Ya istilahnya kita entertain lah Mbak mereka. Ya saya ditugaskan itu, ya saya mau aja. Nah, dari sana saya ditawari Mbak. Hmm. Apakah Faisal, apa kamu nggak mau kembali ke Indonesia? Ya kalau mau ya mau, cuman sampai saat ini saya sudah ngeplay ke Pertamina, ke ini, nggak ada yang nggak nyantol, nggak ada yang mau. Aku bilang gitu. Oke Faisal, nanti lamaranmu gini, kamu buat CV yang bagus, lamaranmu saya bawa, saya kasih kontak ke HR-nya Petronas. Jadi itu baru saya tahu Mbak, kalau HR di mana-mana perusahaan mana-mana itu numpuk CV. Betul. Numpuk CV, aslinya numpuk CV, hanya mungkin nggak tahu lihat thread-thread malah yang tertarik dipilih kan gitu. Lah, Betul. itulah pentingnya networking Mbak ya. Betul. Itulah pentingnya networking. Nggak ada networking Mbak, atau kasarannya sedikit nepotisme. Zaman saya pada waktu itu tahun 2005 aja sudah susah, apalagi Sudah zaman susah. sekarang. Oke. Tapi sampai menjadi top 5 engineer itu gimana ceritanya? Oh ya, saya buat banyak Mbak kalau di Petronas. Hmm. Itu saya buat kolaborasi riset juga. Meskipun saya pada waktu di desain ya, di desain division, tetapi saya juga ada kolaborasi riset juga masalah erosion corrosion, keahlian saya pada waktu itu dengan Leeds University dan juga banyak Mbak, saya juga mendevelop ada dua platform namanya Kinabalu. Hmm. Aduh, ada satu itu Mas Agung Wicaksono yang paham tentang ini karena dia juga dulu di Kinabalu sama sama teman saya Julfikar Ferry itu orang ITS juga. Itu saya yang mendevelop materials corrosion engineeringnya dari casing borehole, Mhm. pengeboran sampai ke platformnya, Mbak. Itu Wow. saya yang desain semua. Oke. Itu tanpa menggunakan konsultan luar Hmm. Petronas. Pertama kali dan mungkin yang terakhir kali. Ya karena harus resource banyak, Mbak ya. Jadi Betul. jadi itu yang akhirnya saya dinominasikan. Kok nomor 5 Mbak ya? Saya ingat itu saya nomor 9 terbaik. Gitu ya? Bukan top Iya, 5. bukan nomor 9 kalau nggak salah. Saya nomor 9, Mbak.
Nomor 9. Jadi semuanya orang Malaysia, Mbak. Saya tok orang luar negeri. Iya. Orang luar negeri yang dikira orang Malaysia ya, Mas ya. Ya kalau bos saya yang di PS paham lah saya Indonesia. Cuman saya saja yang dari luar negeri. Iya, Oh. yang orang non Malaysian. Baik, Cak, tadi kan habis dari Petronas ya, dengan semua prestasi yang sudah ditorehkan. Apakah kemudian ingin mencari hal baru sampai pindah ke Equinor nih? Equinor ya, Equinor. Equinor, betul Mbak. Jadi pada waktu itu namanya Statoil Hydro Mbak ya, sebelum Ya. jadi nama Equinor. Jadi pada waktu itu Mbak, begini, saya pada waktu itu senior engineer di Mhm. Petronas kan. Ya. Saya dekat dengan principal engineer yang orang Skotlandia. Orang British, namanya Dr. Nuttall pada waktu itu, Ya. sebagai principal engineer di Petronas Ya. Carigali. Jadi pada waktu itu, ya ngomong-ngomong saja bagaimana ini dan sebagainya, karir ke depan. Aku bilang, "Faisal, kamu itu masih terlalu early di, Petronas. Petronas ini enaknya buat orang yang mau pensiun." Oh gitu. Iya, Kenapa tuh? kamu ini ya bagaimana Mbak ya, dari level engineering Mbak ya, kalau seperti di Petronas pada waktu itu, kita harus tahu bahwa level engineering di Asia sama di Eropa jelas lain, Mbak. Saya merasakan Hmm. itu. Ya, jadi, dia bilang, "Faisal, untuk kamu di Petronas ini, kamu terlalu early." Itu yang saya ingat kepada dia. "Kalau kamu sudah mau menjelang 5, 7, 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun pensiun, baru kamu bisa ke sini." Aku bilang begitu. "Tapi aku di sini happy," aku bilang begini, "Ya, itu terserah kamu." Tetapi omongan itu merasuk, Mbak, secara entah pada waktu saya terima atau tidak, komen dia itu merasuk, ya kan. Itu kalau orang meskipun nggak setuju, tetapi kalau intuisi itu apa omongan yang pas itu dan fakta itu bisa mengena gitu loh, Mbak. Itu secara psikologi ya. Ya. Jadi itu awalnya dari situ. Yang kedua, saya ceritakan tadi, kita itu yang terkenal, pada waktu itu adalah Project Kinabalu. Oke. Project Kinabalu adalah, high pressure and high temperature platform, first high pressure and high temperature platform in Malaysia, Mhm. ya, in Southeast Asia sebenarnya. Jadi pada waktu itu Mbak, yang mempunyai fasilitas banyak high pressure and high temperature platform itu di Equinor itu, di Statoil itu, Mbak. Jadi saya berinteraksi banyak dengan orang-orang Equinor, dengan orang-orang Statoil pada waktu itu. Jadi kita banyak belajar bagaimana material yang dipakai, Hmm. bagaimana sistem korosinya, bagaimana corrosion manajemennya, itu semua itu saya, diskusi banyak dan istilahnya, minta konsultasi ke orang-orang Statoil. Lah, pada waktu itu terjadilah interaksi saya dengan 2 orang Statoil, dia bilang saya ingat pada waktu itu sebenarnya, harga minyak jatuh, Pol. Oke. Nah, justru mereka menawari, "Faisal, lagi ini nutwork, Mbak, semua itu nutwork." Ditawari, "Ya apa kalau kamu, nyoba-nyoba di Statoil ini aku bilang di Statoil mana, karena ada Statoil di Malaysia, Mbak, Statoil Oke. kilang, iya. Tapi saya kan bilang di perkilangan. Nah, pada waktu itu, "Statoil mana?" Aku bilang, "Ya Statoil sini, bukan Statoil Malaysia." Dia bilang gitu. Hmm. Ya akhirnya, tapi orang Statoil itu nggak bisa kasih semacam kayak Petronas. Jadi orang barat itu saklek, Mbak, harus sesuai dengan peraturan semuanya. Oke. Jadi nggak bisa kayak di Petronas membawakan CV dikasihkan ke HR-nya. Nggak Oke. bisa kayak gitu. Iya. Jadi saklek harus sesuai dengan jadi pakai online pada waktu itu kan sudah banyak online ya tahun 2000, ingat saya pada waktu itu 2008 atau 2007 ya, 2008 sorry 2008. Jadi kita ya bikin normal aplikasi kerja Mbak di websitenya Statoil waktu itu. Ya saya isi semua terus habis itu
Ditanyain apakah kenal dengan orang Statoil, saya bilang ya kenal. Seret-seret saya tambahkan begitu. Ya udah dipanggil interview sama Equinor pada waktu sama Statoil. Pada waktu itu interviewnya di Singapura karena ada Statoil Trading di Singapura sampai sekarang. Jadi Oke. interview pertama di Singapura pada waktu itu dan ya saya ditawari kerja terus habis itu saya disuruh interview di sini, di tempat ini, di kota Hmm. ini saya disuruh interview. Ternyata bukan interview di sini, malah ditawari apa namanya kontrak. Hmm. Saya kaget. Saya bilang saya nggak mau karena ini nggak cocok. Jadi negosiasi itu 8 bulan, Mbak. Oh, Iya, negosiasi itu negosiasi gaji. apresiasi. Oh, Negosiasi gaji. gaji sama negosiasi fasilitas. Hmm. Ya karena saya nggak bisa kembali ke Eropa begitu saja, Mbak. Ya karena saya di Petronas itu nggak komplain sama sekali sebenarnya. Hmm. Saya merasa tercukupi, apalagi kalau ingin rujak cingur kita tinggal pulang. Lebih dekat ya. Iya, Oke, baik. Nah, sekarang ini jadi leading disiplin ya, Cak ya. yes, Bolehkah iya, dibagikan informasinya? Apa sebetulnya tanggung jawab dari pekerjaan itu? iya besar, Mbak. Sebenarnya jadi kita itu istilahnya kita ada engineer dan engineer ada koordinator ya. Ya, Setiap engineer itu ada koordinator dan setiap koordinator itu ada pada satu divisi. Sorry, subdivisi. ya, Kita divisi utamanya adalah pipeline operation. Lah oke. di situ kita ada project juga, ada project divisi, ada ini. Ya kita mensupport mereka, Mbak. Hmm, Sebenarnya ya sama dengan sebagai advisor, cuman kita lebih supply, lebih detail, lebih ke bukan hanya philosophical support, tapi juga masalah detail teknikal dan semuanya. Dan itu mencakup seluruh komprehensif bidang engineering materials, corrosion inspeksi, dan project tadi. hmm, Jadi ya kalau kita ngomongnya salah, Mbak, kita analisanya salah, karena saya tulis, Mbak, ya saya juga sebagai chartered engineer. Jadi hmm, apa yang mereka desain tuh saya tok, Mbak. Kalau oke, itu salah, ya saya yang disalahkan. oke. Kalau itu salah, saya tanggung jawab, apalagi masalah oil and gas. Kita bekerja pada pressure yang tinggi, bisa Hmm, sampai 250 bar pipeline itu. Yang paling tinggi ya 320, sorry. 320 bar Snowy di utara. Itu kalau ada masalah ya saya yang disalahkan, Mbak. oke, oke, oke. Jadi itu tugasnya adalah memberikan detail, bukan hanya philosophical support, tapi detail support. Istilahnya ngitung ya harus kita hitung balik, Hmm, hitung balik harus dilihat. Terus habis itu project-project ini bagaimana koordinasinya dengan sub-sub disiplin yang lain. oke. Jadi intinya ya kalau saya umpamanya project kepingin bantuan pada ini, oh saya bilang kamu harus menghubungi orang ini. Oke, orang ini nggak ada waktu ya saya harus yang cover dia. Tetapi kalau umpamanya orang ini umpamanya salah analisanya bagaimana dan sebagainya, projectnya salah desain, ya salah saya yang disalahkan. Yang pertama disalahkan. Hmm, Stres ya, stresnya bukan stres pekerjaan, Mbak ya, karena di sini ada life balance. Stresnya adalah tanggung jawab. tanggung jawab betul. Karena makin tinggi kan ya, Cak ya. Enggak, Mbak, salah. Sebenarnya saya dengan advisor itu enggak naik pangkat Sama. saya. Sama. Oh, gitu. Tapi kan Jadi pasti hanya membawahi beberapa beberapa. sama. Advisor dulu juga sama, Mbak, tetapi scope-nya saja yang berbeda. Jadi hanya itu satu level, Mbak. Hmm. Satu level. Jadi saya sejak advisor memang enggak munggap, enggak naik pangkat saya. Iya. Bedanya apa sama advisor? Kalau advisor kita itu lebih apa, Mbak ya? Kita itu advisor ya, umumnya itu lebih santai dulu. Jadi advisor itu nggak bertanggung jawab langsung, tetapi kita itu memberikan advice, philosophical advice. Dan juga kita itu harus membenahi prosedur kalau advisor. Hmm, Jadi hmm, prosedur itu apa ya? Kita punya maintenance prosedur atau
atau semacam flowchart bagaimana memperbaiki sesuatu, manajemen itu juga gitu kita harus involve Oke. ya. Jadi atau involve. Tapi kalau yang ini Mbak, ini langsung approve ke detail-detail engineering-nya. Hmm, Jadi kalau ada apa-apa salah di detail engineering itu saya yang disalahkan. baik, baik. Tapi ini menarik ya, Cak. Karena kalau saya mendengar dari apa yang diceritakan sama Cak Faisal, ini kan eh human eh, strength gitu ya. Maksudnya eh, manusianya nih yang dituntut untuk kreatif, untuk cek gitu kan ya. Ini kan sekarang kalau kalau kita mau bicara paralel dengan itu kan AI, sementara ada perkembangan teknologi yang lain ya, Cak ya. Misalnya Absolutely, absolutely. ya digital AI yang kemudian robotik gitu kan ya. Nah, itu kan makin makin advance juga gitu. Nah, ini ini ngaruh nggak sih Cak dengan pekerjaan Cak Faisal selama ini? Pengaruh Mbak, tetapi AI di Statoil nggak barang baru. Jadi kita sudah aplikasikan katanya sejak 2003. Tapi yang jelas, saya kan masuk 2009 Mbak ya. Ya. Jadi AI pada migas, terutama di Statoil itu ada semacam seumpama Mbak ya, kita ini mau proses, simple ini proses pembukaan valve pada eh, pipeline yang nyalurkan minyak. Mhm. Lah, itu kan ada banyak cabang-cabang katup-katup, Mbak ya, sebelumnya. Ya. Jadi katup-katup itu diatur sedemikian rupa sehingga engineer nggak perlu banyak mikir. Hmm. Sehingga ada mereka menggunakan logik. Oh, kalau ini gagal, oh kalau ini ada sesuatu, produknya seperti ini, kamu nggak bisa metek ini. Oke. Jadi istilahnya eh, buttonnya secara otomatis itu nggak aktif. Ya. Itu jadi sudah ada AI semua sejak dulu. Oke, tetapi itu zaman dulu, Mbak ya. Sekarang yang AI zaman sekarang. Iya, Mbak, betul. Jadi kita adalah terutama masalah apa ya? Kita di pipeline itu kita juga apa namanya ya, berhubungan dengan produknya, Pak. Jadi bukan hanya pipeline, yang penting adalah produknya, produk di Mhm. dalamnya, Hmm. minyak, gas dan sebagainya, ya. Jadi itu semuanya dianalisa, Mbak. Dianalisa bagaimana, apakah aman bagi pipeline. Oke. Lah itu kita pakai logik ya, pakai numerical simulasi. Dulu dulu sudah digital, pakai simulasi digital, tapi nggak ada keputusan secara apa namanya ya, secara otomatis. Mhm. Selalu bergantung pada insinyur Ya. atau operator. Kalau Ya. sekarang itu Mbak, kalau sekarang sejak tahun 2000, sebenarnya sudah sejak tahun 2018 itu Mhm. sudah ada dimodifikasi dengan menggunakan AI tadi, artificial intelligence tadi. Ya. Jadi semua benda yang masuk atau liquid yang masuk itu kan ada prosesnya, terus habis itu eh, oke ini ada warning begini, setelah itu memberikan apa ya suatu semacam alarm atau kepada operator. Oh, ini nggak boleh. Ini harus dilakukan revisi. Jadi semacam hal-hal begitu itu memang sudah lebih lepas daripada engineer itu sendiri, betul. Mhm. Jadi insinyur di Norwegia itu, Mbak, itu bukan masalah fisik, ngitung atau apa, tetapi memperbaiki sistem. Oh, oke. Ya, jadi improvement itu yang jadi seperti gini, umpamanya, oke saya ada pekerjaan ya, saya ada pekerjaan, ini insinyur aja, insinyur biasa lah saya umpamanya. Ada pekerjaan, kamu harus selesai pekerjaan ini minggu depan. Saya gedung, garap. Oh, saya menunjukkan ke bos saya bisa selesai 2 hari. Karena ini bagi saya gampang. Itu nggak mendapatkan apresiasi apa-apa. Oh gitu? Tidak ada. Itu karena sudah memang kerjamu. Oke. Itu filosofi kerja engineering di Norwegia. Baik. Bahkan kalau umpamanya lebih sedikit dua hari atau berapa hari, yang penting itu aman, itu justru diapresiasi.
Oh, oke. Nah, tetapi yang paling penting adalah improvement, Mbak. Bagaimana kamu bisa kerja gampang itu bagaimana? Kerja gampang. Oke, baik. Dan aman. Jadi Ya, improvement itu yang diapresiasi, itu baik. yang bisa menaikkan pangkat dan menaikkan gaji. Bukan Oke, saya kerja cepat, bukan bukan saya kerja cepat. bukan karena itu sudah memang tugas kita. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia edisi ke-13, Oktober 2025. Hadir dengan edisi khusus Tokoh Pilihan Politik Indonesia 2025. Menampilkan 15 tokoh politik 2025 pilihan Majalah Politik Indonesia, mulai dari tokoh nasional hingga tokoh daerah. Juga PT TMI yang akan segera mewujudkan mimpi Presiden Prabowo untuk punya mobil listrik nasional sendiri. Untuk pemasangan iklan atau berlangganan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Baik, baik. Noted. Iya, Nah, tadi sempat disebut aman ya, Cak ya. iya, Nah, ini kan iya. ada kalau pipeline tuh pasti rentan ada keamanan tentang kebocoran pipa gitu ya, Cak ya. Nah, itu dan sempat itu menjadi sangat ramai gitu ya di Eropa, di Asia tentang kebocoran pipa gitu. Nah, itu apa yang kemudian buat Cak Faisal sendiri nih yang memang itu concernnya itu untuk memitigasi itu apa di Equinor? Wah, itu ya memang kerja saya. Itu ada dua. Ada yang namanya safety, engineering safety, dan security. Kalau security itu mungkin yang terjadi di Nord Stream, di pipeline dari Rusia ke Jerman itu, yang Nord Stream yang kena sabotase ya. Ya. Nah, itu masalah security, Mbak ya. Jadi masalah perang Rusia Ukraina itu membuat banyak apa namanya vulnerable vulnerable apa namanya situation di sini Hmm. pada waktu itu. Jadi itu ya harus ada security itu, Mbak ya. Ya. Bagaimana kameranya melihat, bagaimana ada drone inspection setiap beberapa hari, ada kamera-kamera, terus habis itu kita ada semacam safety zone pada beberapa daerah di pipeline yang sensitif. Itu Mhm. security. Itu Ya. bukan saya ya, Mbak ya. Itu security itu masalah security itu ada ahlinya. Ya. Itu cara memitigasinya itu. Tetapi yang saya lakukan adalah engineering safety. Mhm. Jadi filosofi di Eropa semua itu adalah prevensi, bukan apa Ya. ya, bukan prevensi tetapi bukan apa ya, bukan apa kebalikannya dari prevensi itu bukan apa sih Prevensi itu bukan mencegah ya, bukan memperbaiki mencegah, gitu ya. bukan anu Mbak, bukan ya bukan sebentar apa Mbak ya, kalau ya pencegahan bukan istilahnya respon. Respon, Iya, reaksi ya, bukan bukan bukan. istilahnya hanya respon. Ya. Bukan hanya istilahnya respon. Jadi istilahnya Mhm. pencegahan. Jadi itu yang memang kita lakukan. Jadi apa mitigasi yang kita lakukan? Ya seperti itu tadi, Mbak. Jadi kita buat sistem Mhm. bagaimana supaya pipeline ini nggak kena korosi, supaya pipeline itu yang nggak kena apa namanya jangkar kalau di laut itu kan. Nah, Mhm. itu bagaimana? Seperti gini ya, Mbak, karena saya bekerja di North Sea, sebenarnya yang paling masalah penting adalah bukan karena korosi di sini, karena itu Oke. atasi dengan baik. Adalah masalah trolling, kalau Mbak tahu trolling. Jadi di Eropa itu, kalau jaring ikan itu kayak alat jangkar-jangkar kayak semacam troll, namanya troll, yang Mhm. besar-besar itu, Mbak. Oke, 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 oke. Jadi itu bisa kena pipeline kan? Itu karena jadi Oh, oke. jangkarnya atau trollnya itu nyawuk di bawah, Mbak. Oh, ya betul, 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 Ya, betul. itu apa namanya Indonesia dulu namanya pukat harimau ya, pukat Bukat harimau atau apa. harimau, iya yang Iya, besar jadi sekali itu ya. ya Mhm. besar itu jadi namanya troll. Hmm. Troll. Namanya bahasa Inggrisnya troll ya. Ya. Jadi itu nyawuk pipeline. Nah, bagaimana? Ya kita uji melakukan apa namanya ya? Bagaimana pipeline bisa menahan trolling itu dan juga statistik bagaimana melindungi pipeline. Kita itu Mhm. mengoperasikan pipeline 10.000 kilometer, Mbak, di Oh, departemen saya. sepuluh ribu Sorry, kilometer. 11.000 11.800 kilometer.
ya. Jadi nggak mungkin semua pipeline itu adalah dilindungi atau dikasih perlindungan cage atau perlindungan gravel atau Iya, iya. ditumbuhi batu. Tetapi ada beberapa daerah yang kita lakukan optimisasi, yaitu dengan perhitungan statistik. Oh, trollnya di sini sedikit. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, oke, Oh, oke, kalau oke, di oke. sana perikanan trollnya besar, bagaimana Ya, cara mengatasinya? Hal-hal semacam itu adalah prevensi ya, Mbak ya. Jadi bukan kita ngenteni troll, oh iya, iya. kebabat troll, terus habis itu kita Betul. lakukan perbaikan, enggak. Iya, Jadi yang paling penting adalah prevensi bagaimana untuk menghindari damage atau failure itu sendiri. iya. Baik. Cak, ini kan apa tuh namanya? Ada upaya besar juga untuk transisi energi ya, Cak ya, untuk mengurangi ketergantungan kita pada gas fosil. Nah, itu apakah juga mempengaruhi operasi pipeline di Equinor? Yes, more or less. Jadi nggak secara keseluruhan karena Eropa itu tergantung dengan gasnya Norwegia. Jadi setelah Hmm, perang Rusia, Mbak ya, setelah perang ya. Rusia, Ukraina ini ekspor gas, impor gas dari Rusia ke Eropa di-cut. Mhm. Jadi Equinor, perusahaan saya yang memberikan supply. Jadi supply ke Eropa. Jadi begini, Mbak, Hmm. Norwegia itu meskipun penghasil migas, tetapi 99% migas kita diekspor. Mhm. Dan di Norway sendiri adalah menggunakan green energy, umumnya PLTA dan apa namanya ini tenaga angin, ya. Ya, Oke, tenaga angin. Jadi sebenarnya Norwegia itu sendiri sudah green sejak tahun 1921. oke. Iya, tapi masalah operasi saya ini spesifik pada operasi saya. Ada beberapa keinginan kalau gas ini habis nanti, kita akan convert pipeline-pipeline ini untuk dijadikan transport hidrogen. Oh, Dan hidrogennya iya, dan hidrogennya itu adalah eee, dari either elektrolisis atau juga, eksplorasi ke daerah-daerah, gas alam yang masih ada, tetapi kita pisahkan, strip off hidrogennya, terus baru itu diekspor ke Eropa. Jadi ada perbincangan, bahkan sekarang sudah ada perbincangan namanya blue hydrogen antara Norwegia dan Jerman. Jadi saat saya pada waktu itu ada timnya itu ya, bagaimana pipeline yang dulunya untuk gas dan minyak dikonversikan untuk menjadi hidrogen. Nah, seperti itu saya juga baik. involve, Mbak, ya. Tapi Hmm. secara umum kalau mempengaruhi keseluruhan operasi pipeline ini enggak, karena Hmm. Eropa ini butuh gas. Kalau enggak butuh gas, Mbak, Eropa itu kan dingin, maka Hmm. ya kayak winter kayak gini ya mereka ya kedinginan, Mbak. Iya, iya, Jadi iya. utamanya Betul, memang betul, gas betul. dan gas dari tempat kita adalah kita strip off ya. Jadi kita pakai carbon capture, Mbak ya. Hmm, Jadi apa itu? di Apa itu, Cak? carbon capture adalah mengstrip off CO2, Mbak, karbon dioksida. Hmm. Jadi excess karbon dioksida itu kita balikkan ke designated well, kita balikkan ke sumur lagi, Hmm. ke ladang sumur bawah tanah lagi. Jadi gas yang kita ambil, kita proses, kita buang CO2-nya, strip off namanya, Ya, pakai proses. Terus habis itu CO2-nya kita buang ke sumur lagi, tapi sumur yang lain. Yang sudah didesain untuk karbon dioksida itu. ya, Namanya itu ya. karbon. Itu Norwegia pertama, Statoil yang pertama di dunia tahun 1992. Namanya fieldnya adalah Sleipner. Saya banyak info ini sekarang untuk Sleipner, Snowit, itu semuanya pakai carbon capture. Jadi kalau Mbak lihat di kilang-kilang atau di platform di kilang, ada flaring, Mbak ya, tahu flaring? Ya, nyala apinya. Menyala api itu Mbak nggak akan jarang dijumpai di Norwegia. Oh, Karena itu adalah membuang gas, itu yang polusinya dari sana, Mbak. oh, Itu oke. untuk keamanan, tetapi di Norwegia kita dilarang membuat itu, bukan dilarang, direstriksi.
Jadi kalau kita terlalu banyak buang gas atau flaring, kita akan didenda banyak dengan otoritas ini. Oh, Iya, oke, oke, oke. jadi kita kembalikan supaya nggak flaring, kita kembalikan yang gas terbuang itu diproses lagi, kita strip off CO2-nya, kembalikan ke bawah lagi. Oke, Mas ini menarik nih, Mas. Tadi udah nyenggol-nyenggol juga ya kita yang ngomongin. Kalau di Indonesia tuh begini, kalau di Norway begini. Terus satu lagi, tadi kan yang terakhir kita ngomongin gimana pengelolaan polusinya gitu ya, Mas ya. Tapi saya mau nanya lebih luas daripada itu. Ketika Cak Faisal bekerja di luar negeri, kemudian terutama banyak di Eropa ya, Cak ya. Iya. Bagaimana kultur bekerja di bidang energi dan teknologi di Hmm. Eropa dibandingkan dengan di Indonesia. Ini Mm-mm. boleh nggak? Mungkin Cak nggak punya pengalaman di Indonesia, tapi setidaknya kan bisa mengamati ya kalau di Indonesia itu apa yang sebetulnya menjadi concern, harusnya bisa begini, harusnya bisa begitu, atau seperti apa, atau memang berbeda saja gitu kulturnya, makanya treatmentnya berbeda. Pasti kan Cak Faisal juga mengamati bagaimana kebijakan-kebijakan energi meskipun dari luar negeri gitu kan, Cak. Seperti apa sebetulnya perbandingannya antara Eropa dan Indonesia nih dalam teknologi energi ini? Oke, kalau di Eropa ini teknologi dulu Mbak ya, Oke, secara aplikasi ya, di meja kantor. Jadi memang saya nggak pernah kerja di Indonesia betul, tetapi kan saya pernah kerja praktek 2 kali itu Mbak. oke. Di Indonesia dan satu di anak perusahaannya Semen Gresik dan satu di ABB Alstom di Perak, Surabaya dulu. Mhm, Jadi mhm. jauh Mbak. Jadi kalau di luar negeri, terutama di Norwegia ini semuanya research base. Oke. Semuanya itu adalah sesuatu yang tidak, ya itu tadi pertama prevensi, dan adalah sesuatu yang approach-nya itu fully engineering dan bukan quick fix, bukan quick fix, dan istilahnya semua yang kita ambil adalah berdasarkan riset. Jadi riset yang Oh, ditekankan, Mbak. Saya nggak di riset di sini, Mbak ya. ya. Tetapi saya itu kalau ada masalah, itu selalu ke orang riset. Oh, Hmm, saya ingin mengembangkan ini, selalu ke orang riset. Jadi riset di Norwegia, di Statoil ini, gila-gilaan, Mbak. oke. Jadi mereka yang di Indonesia orang lihat, orang riset buang-buang uang. Ya, banyak kayak seperti itu. Tetapi di sini tuh orang riset yang dilihat yang terpandang, Mbak. Jadi orang riset yang di laboratorium itu yang kita hubungi. Bagaimana ini untuk saya supaya supaya memverifikasi ini. Ya, Bagaimana saya supaya apa namanya zat kimia, bahan kimia yang saya injeksikan ini tidak tidak membuat apa namanya kerusakan lingkungan, juga oke. aman bagi pipeline kita. Maksudnya tidak memberikan korosi tapi juga tidak memberikan kerusakan lingkungan. Jadi hal-hal seperti itu komprehensif dilakukan sejak awal, Mbak. Ya. Dan tidak ada kesusu. Nggak boleh di sini itu apa ya namanya ya? Sesuatu yang dilakukan secara apa ya? Kesusu gitu, Mbak, Ya, secara ya. Terburu-buru ya. terburu-buru. Karena tadi quick fix tadi ya, tidak quick Iya, fix kan, ini kan iya, orientasinya ya. Kalau di Indonesia iya, memangnya quick fix, Cak. iya. Kalau kita itu kan di Indonesia sepertinya itu harus, yang saya ingat dulu, harus sekarang masalah ini ada masalah, harus lakukan sekarang, harus selesai sekarang, harus cepat supaya lebih efektif, efisien. Kalau di Oh, sini oke. enggak, Mbak. Kalau di sini itu aman. Dengan aman, maka nanti operasinya akan efisien. Meskipun Hmm, menuju keamanan tadi, ada proses-proses banyak yang harus kita lakukan. ya, Jadi begitu Mbak, jadi itu harus ada riset, harus ada verifikasi. Jadi jauh. Kelemahannya di sini ya lambat itu. Kita nggak bisa seperti kayak Cina atau seperti kayak Indonesia cepat garap. Umpamanya kita garap project, merepair suatu pipeline atau
rejuvenasi Rejuvenasi umpamanya, ya. rejuvenasi itu nggak bisa kita set up sekarang, tahun depan kita buat, nggak bisa. Kita harus set up budget dulu, harus ada planning, harus ada engineering, harus ada kolaborasi dengan orang project, bagaimana supaya aman, dilihat secara keseluruhan, baru dilakukan. Saya melihat di sini sampai 2,5 tahun itu preparasi saja, Mbak. Oh, Ya, oke. jadi itu Oke. memang harus dilakukan secara hati-hati. Tapi hasilnya memang golden touch. Oke. Bener-bener bener-bener detail apa, Mbak, ya, Detail, ya. craftsmanship-nya itu bisa Manship. diandalkan. Oke, baik. Ya itu secara itu teknikal, kalau secara energi kalau di Norwegia ini saya kira, Mbak, ya, kalau masalah energi itu adalah orang yang apa ya, orang ekstrim. Hmm, Ekstrim karena maksudnya itu di sini tuh bener-bener harus green, harus dan sebagainya. Harus nggak berpolusi. Jadi orang Norwegia kan juga apa namanya sebagai pengguna mobil listrik terbesar di dunia per kapita. ya. Jadi di sini benar-benar energi itu harus benar-benar istilahnya dikonservasi, Mbak, ya. Jadi istilahnya ya seperti tadi masalah flaring ya. Mhm. Itu masalah flaring kita harus carbon capture seperti itu. Itu sudah difikirkan sejak zaman-zaman dulu, Mbak. Jadi Hmm. Norwegia ini sudah green energy sejak tahun 1922 atau 21 itu menggunakan PLTA dan angin, Mbak, tenaga angin. Nggak ada di sini pakai gas alam atau apa. Jadi kita ini lain dengan Eropa, Mbak, Meskipun Norwegia ini. ekspornya gas ya, Mas. Tapi kita ekspor gas, betul. Ekspor migas kita, minyak dan gas. Minyak dan gas. Oke, baik, menarik sekali ya. Ya, Yang satu lambat tapi golden touch, yang satu ya. cepat tapi rentan ya, rentan pada Mungkin rentan karena kita lihat, Mbak, ya, banyak kan kalau saya lihat itu tidak saya juga berbasis riset yang cukup gitu ya. Ya itu ya. pertama dan kedua adalah banyak quick fix. Saya lihat banyak itu masalah operasi. Saya lihat seperti kebocoran dan sebagainya ya, Mbak, ya. Itu karena quick fix Itu ya orientasinya ya. itu karena manajemen daripada maintenance dan juga maintenance di Indonesia itu umumnya di Asia. Saya saya melihat sendiri, Mbak, ya, seperti jangan nggak ada di sini kayak seperti umpamanya struktur ya, ada korosi pada struktur biasa, Mbak, yang bukan ada pada tekanan, struktur tiang atau apa, itu saya nggak pernah lihat kayak ada karatan itu, nggak ada, Mbak. Nggak ada karatannya. Oke. Wah, oke Cak. Ini sedikit kembali ke ITS lagi ya Cak ya. Oke. Dengan Cak Faisal yang sekarang, apakah Cak Faisal merasa ada value yang sangat khas ITS yang mempersiapkan Cak Faisal baik secara eh, apa ya, hard skill and soft skill ya, terutama soft skill misalnya untuk menjadi pribadi yang seperti sekarang gitu, punya work ethic yang seperti sekarang misalnya, punya mindset bekerja seperti sekarang. Ada nggak sih itu ITS banget gitu yang dibawa Iya. menjadi keunggulan lulusannya itu seperti apa? Iya, kalau saya melihat dari ITS adalah kita berprinsip pada harus berani, Mbak, ya. Berani ya. Jadi kalau harus berani dan istilahnya berani dan betul ya. Hmm. Berani dan betul itu bukan nggak cukup berani aja, tetapi bukan hanya ITS karena juga bringing saya sejak kecil. Jadi istilahnya kita harus bekerja keras ya, Bekerja Mbak, ya. keras. Melihat bapak saya seperti itu kerja keras. Jadi itu. Tapi di ITS sendiri saya lihat, Mbak, saya belajar banyak itu justru pada waktu ya sebagai manajer sepak bola itu. Manajer sepak Oh, bola. Jadi gimana tuh, Cak? iya, jadi istilahnya ya apa, kita harus berani, harus take inisiatif, harus strategical ya, Mbak, ya. Hmm. Strategical itu penting dan observasi apa yang perlu dilihat. Jadi kalau kita bekerja kita harus melihat observasi secara keseluruhan helikopter dulu sebelum masuk ke detail.
Tapi saya Oh, kira Mbak ya, kalau di ITS dulu adalah eh, karena dosen saya itu banyak yang killer dan istilahnya itu detail Mbak, engineeringnya itu benar-benar apa ya, rumit gitu loh. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu kok sepertinya jauh lebih gampang dari apa yang saya dulu kuliah di ITS. dulu apa mata kuliah yang paling menakutkan sebetulnya? Wah, kalau seperti itu saya lemah Mbak pada bidang itu, pada bidang programming. Programming ya. Ya, Tapi programming. mata kuliah yang paling, wah ini jagoan aku nih, gitu. Metalurgi tadi ya kayaknya ya. Metalurgi, tapi ada sebenarnya satu yang sebenarnya saya sebenarnya lebih kuat dari metalurgi itu sendiri saya apa namanya eh solid mechanics. Jadi itu Oh, solid solid mekanik. mechanic. Iya, solid mechanic itu Oke, adalah oke. menghitung structure secara mekanika itu saya suka banget dan Ya, dosennya juga saya suka. oke. Cak Faisal nih yang pernah juga menjadi apa pengurus IKA. Kemudian pastikan saya yakin mengamati perkembangan ITS gitu ya, Cak ya. Bagaimana sebetulnya seorang alumni yang lulus tahun 2000, hari ini 2025, 25 tahun sudah dari kelulusan itu, melihat ITS hari ini, apakah sudah mencukupi nih untuk merespon perkembangan industri yang sangat cepat gitu ya, dengan permasalahan-permasalahan yang ada juga. Apakah kurikulumnya sekarang kalau mungkin Cak Faisal mengikuti, apakah kurikulumnya, apakah pembelajarannya, fasilitasnya, kemudian kerjasamanya sudah mencukupi menurut Cak Faisal? Saya kurang melihat secara lebih detail kalau ke ITS maksudnya nggak full up terlalu banyak sekarang Mbak ya, tetapi saya kira kurang Mbak. Kurang Maksudnya ya? ya saya kira ITS harus lebih istilahnya ITS harus istilahnya lebih eh, involve pada apa ya namanya harus matching dengan program roadmap pemerintah. Itu saya Hmm. kira. Dan saya lihat juga kalau masalah hardcore hardcore skill technical, Mbak, saya kira oke ITS bagus, tetapi itu nggak cukup untuk sekarang. Jadi istilahnya Mhm. itu harus program-program ITS itu memang harus dipaskan dengan roadmap pemerintah ke depan. Misalnya kalau dulu kita Hmm. migas ya itu ya terlambat ITS kan. ITS sampai sekarang nggak punya petroleum department, ya kan? Meskipun lulusannya Oke. banyak yang di petroleum. Bukan saya sekarang menganjurkan petroleum, karena sekarang petroleum sudah turun, Mbak, Sudah migas turun itu. ya. Iya, jadi sudah terlambat. Sudah terlambat. Nah, semacam ini sebagai pembelajaran bagi ITS ke depan bahwa kita harus mematchkan ke mana ini ke roadmap pemerintah. Apa yang diinginkan pemerintah itu harus di apa namanya di capture ya sama ITS, diambil sama ITS dan dilakukan ke sana kerjasama yang lebih intens dengan Mhm. pemerintah ataupun dengan industri dengan berbasiskan roadmap pemerintah ke depan. Umpamanya pemerintah kepingin misalnya dalam bidang energi carbon capture, apa tenaga angin atau apa itu harus ITS masuk ke sana. Ada beberapa hal-hal ITS memang sudah masuk ke sana, tapi saya mungkin juga kurang follow up juga. Tapi saya kurang intensif, Mbak, saya kira. Oke, kalau kalau menurut amatan Cak Faisal nih, apa yang harusnya disiapkan gitu? Maksudnya kayak tadi kan petroleum tuh harusnya gitu dulu gitu ya. Kalau Dulu ya, sekarang ya. kalau sekarang apa? Kalau sekarang apa nih yang biar nggak ketinggalan lagi? Apa nih yang buru-buru harus ITS respon gitu? Saya pribadi, Mbak ya, saya pribadi melihat begini. Kalau masalah energi ini yang bidang saya ya, Mbak ya. Kalau saya pribadi masalah energi ini kan ITS sudah ada sebenarnya masa apa namanya membuat energi tenaga surya bahkan sudah pioner listrik ITS apa kita kendaraan listrik dan sebagainya. Wah, sudah tip top ITS. Kita juara dunia
kendaraan listrik dan sebagainya di ITS. Tetapi ini masalah program pemerintah ini lain lagi. Jadi masalah energi Indonesia juga sangat susah, masalah ketahanan energi ini ke depannya. Bingung. Minyak sudah habis, gas mungkin masih ada, tetapi nanti gas juga habis, apakah ke depannya? Kalau saya lihat ini juga harus disinkronisasikan antara pemerintah dan ITS. Supaya ITS pada waktu itu saya menganjurkan ke ITS adalah melihat sisi pada geothermal exploration. Jadi energi geothermal. Itu yang saya spesifik sarankan kepada ITS. Dan pada waktu itu ITS saya kurang tahu internalnya, tetapi sudah di-capture, tetapi hanya sebagai sub jurusan di ITS. Tapi mungkin nanti prosesnya ke depannya gimana, saya nggak tahu, tetapi saya lihat ini pun kurang menjadi satu spotlight di ITS sendiri. Baik. Jadi itu yang bisa saya lihat untuk masalah energi. Sedangkan yang lain-lain adalah ya banyak sekali Mbak ya kalau diomongkan itu. Baik, ini terakhir nih, Cak Faisal, kita sudah ngobrol hampir 2 jam ternyata. Wah, menarik sekali soalnya di percakapannya ya. Terakhir nih, Cak, mungkinkah Cak Faisal bersedia memberikan kata-kata apa ya, penguat gitu, atau misalnya pesan lah ya, pesan kepada mahasiswa ITS, juga alumni ITS agar tetap relevan dan adaptif menghadapi dinamika dunia kerja sekarang ini terus berubah, globalisasi, kemudian ada perkembangan teknologi segala macam ya, Cak. Apa nih yang kata kuncinya apa nih, Cak, kepada para mahasiswa ITS dan alumni ITS? Ya, saya ngomong dulu bahwa saya sebenarnya sudah memberikan dua presentasi atau kuliah tamu dulu di ITS khusus masalah ini. Bahkan yang terakhir kalau nggak salah 2011 atau berapa itu, 2011 itu di rektorat. Tapi gini Mbak, sekarang ini saya juga bukan masalah orang ITS saja ya Mbak ya. Ini di mana-mana Mbak, di mana-mana, termasuk untuk anak saya juga. Ini yang penting adalah soft skill, bahasa, ya, komunikasi, dan harus networking, Mbak. Networking. Jadi zaman saya dulu sudah kayak gitu, saya sudah ceritakan, apalagi zaman sekarang harus diintensifkan kayak gitu. Jadi istilahnya, anak ITS harus istilahnya lebih menguasai ya bahasa asing. Lebih menguasai bahasa asing dan literasi bahasa asing. Bukan hanya membaca dan paham, tapi literasinya harus didalamkan. Itu pertama. Yang kedua adalah komunikasi itu harus diperbaiki, ya. ITS, orang ITS baik harus bahasa asing. Indonesia saya lihat Mbak dalam dunia kerja sudah saturated Mbak ya, sudah jenuh. Jadi kita harus melihat keluar. Jadi saya itu sudah ngomongkan ini 2011 sebelum ada orang keluar dulu apa ini namanya, saya lupa yang kabur aja dulu. Itu saya sudah omongkan sejak dulu. Indonesia sudah jenuh. Jadi ini yang saya harapkan bahwa ITS harus sudah memandang internasional alumni-alumni ITS. Bukan saya ngomong lupakan Indonesia, kita ada masih keterikatan dengan Indonesia, tetapi harus sudah berpandangan internasional, wawasan internasional, dan harus melihat internasional sebagai ladang kita, bukan Indonesia lagi. Itu. Jadi yang penting adalah, yaitu lagi, soft skill, apapun itu hobi Anda itu pasti akan bisa membuat Anda excel pada karir Anda nanti, atau dalam pencapaian karir, dan juga penguasaan bahasa jelasnya, dan networking, Mbak, penting. Networking. Ini saya tekankan juga bukan ke teman-teman ITS atau yang lain, bahkan ke anak saya. Noted. Baik, Mas. Ini
kalau mau menyimpulkan terlalu banyak ya, terlalu Iya. banyak cerita kita hari ini. Tapi terima kasih banyak, tidak hanya bercerita soal ITS ya, tapi kita juga bercerita tentang energi, krisis energi, kemudian kita bercerita tentang budaya bekerja yang kemudian kita harus juga mau rendah hati melihat kondisi Indonesia hari ini. Mudah-mudahan percakapan kita juga bisa menginspirasi yang lainnya ya, untuk Amin. kemudian belajar juga bagaimana cara kita memitigasi, karena prevensi itu lebih penting daripada reaktif terhadap kejadian yang sudah terjadi gitu ya Mas. Memperbaiki itu Ah, lebih mahal harganya daripada betul. prevensi. Baik, itu tadi percakapan kita dengan Cak Faisal Reza. Jangan lupa kita harus be strategic, be strategic, Iya. belajar bahasa asing, mempersiapkan soft skill, dan yang paling penting networking gitu ya. Karena Iya. dengan itu semua akan memperkuat, melengkapi kompetensi yang kita punya. Karena belajar aja nggak cukup katanya. Nggak cukup. Belajar aja belum cukup ya, apalagi nggak belajar ya. Apalagi nggak belajar. Dan masih banyak sekali peluang di luar negeri ya, Cak ya. Kalau nggak diterima di perusahaan dalam negeri, mungkin rezekinya ada di luar negeri. Seperti Cak Faisal ya, bahkan mendapatkan penghargaan di luar negeri. Tapi mudah-mudahan Cak Faisal juga nantinya akan pulang. Ada kemungkinan pulang ke Indonesia ya, Cak ya? Sejauh ini kalau liburan sama pensiun nanti insya Allah, Mbak. Insya Allah. Oke, Iya, iya. baik Cak Faisal, terima kasih banyak. ITS pasti bangga punya alumni seperti Cak Faisal. Terus berkarya masih muda Cak ya, jangan pensiun dulu. Ditunggu Insya Allah. karya-karya berikutnya, mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya Lintang Ratri Amin. Rahmiaji pamit undur diri. Tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa, kami bertujuan untuk menginformasi, mengedukasi, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi Anda semua. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Cak Faisal, terima kasih banyak ya. Ya, Ngobrolnya sama-sama. kelamaan, mungkin Nggak nanti apa-apa, ada Mbak. di edit-edit sedikit, tapi Iya, semuanya penting soalnya tadi iya. cerita-ceritanya. Itu Terima betul, Mbak, tadi, Mbak. Saya masalah respon tadi yang reaktif ya, betul. Ya, Itu saya yang kata yang mau cari tadi. iya betul Reaktif. betul. Iya. Baik, terima kasih Cak. Mudah-mudahan terus sehat, semangat. Kita nanti Sama-sama, kalau Mbak. ada ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Cak ya. Ya, Mbak, Tetap monggo. bersilaturahmi. Terima kasih. Salam Ya, untuk keluarga di sana. ya. Terima Sama-sama, kasih. Mbak. Terima Ya, kasih. Selamat siang. sore ya. Oh iya, di sana sore ya. Bukan malam. Iya, Mbak. Sudah sholat asar soalnya ya. Iya, iya. Baik, monggo-monggo. Monggo, Dedake. Mbak. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ke-8, Oktober 2025. Dengan topik, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tegaskan program makan bergizi gratis akan jalan terus, bahkan akan dipercepat. Bank Syariah Indonesia kini bisa investasi emas dan menabung untuk haji dan umroh. Muhammad Tidiani, alumni program Statistika Institut Teknologi 10 November yang sukses berbisnis dan punya 20 perusahaan di Batam. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan dapat menghubungi nomor yang ada pada video.